Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kita dengar, kita lihat, tapi jangan menilai. Begitulah hubungan kita dengan manusia. Dengan manusia kita cuma bisa melihat, lalu kemudian kita mendengarkan, dan jangan menilai. Menganalisa untuk diri kita boleh, tapi jangan menilai. Karena kenapa? Seberapapun dosanya orang itu, bahwa ada kemungkinan suatu ketika dia akan menjadi orang yang paling taat. Seberapapun imannya orang itu, ada kemungkinan suatu ketika dia akan menjadi orang yang paling maksiat. Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil, bahwa innallaha ahkamul hakimin. Allah lah hakim yang paling adil. Jangan biasakan diri untuk menilai orang lain, hanya sekedar kita dengar, kita lihat, tapi jangan menilai. Mengambil pelajaran boleh, tapi bukan untuk menghakimi. Ingat, belajar dari baginda Nabi. Suatu ketika orang Taif, ketika Rasulullah hijrah ke Taif, itu orang-orang Taif jahat banget. Bahkan ada yang melempari Nabi pakai batu. Apa kata Nabi? Ya Allah, maafkan mereka. Berikan bumi ini bumi yang aman dari segala macam buah-buahan. Andaikan mereka ngerti apa yang aku sampaikan, mereka tidak akan mungkin berlaku jahat. Karena mereka nggak ngerti, makanya mereka berlaku jahat. Rasulullah adalah utusan Allah, tidak menghakimi, hanya mendoakan tanpa menilai dan menasehati. Suatu ketika ada orang Arab Badui kencing di masjid. Umar pengen membunuh orang itu. Ya Rasulullah, aku akan bunuh itu orang. Apa kata Rasulullah? Jangan Umar, itu orang dia belum paham. Dia bukan jahat, cuma dia belum paham saja. So, dengarkan, lihat, jangan menilai. Kayak gitulah adalah karakter yang paling baik menurut baginda Nabi. Karena kenapa? Kita yang paling beriman sekalipun suatu ketika akan menjadi orang-orang yang paling maksiat. So, selalu berdoa kepada Allah, Tsabbis qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Kuatkan hatiku atas agamamu dan beribadah kepadamu. Semoga kita menjadi orang yang terbuka, yang bijaksana, yang tidak gampang menilai orang, tapi menilai diri kita untuk memperbaiki diri kita. Karena siapa yang masih sibuk dengan salah orang lain, dah pasti dia akan lupa dengan kesalahan dirinya. Semoga bermanfaat Nyoki di sini. Semoga betah belajar di akun ini, follow kanal ini, dan hadir di live ceramah dan tanya jawabnya aku ya. Saya selalu di sana dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sayyidatina Aisyah pernah berkata, menyesali satu keburukan lebih baik dibanding menambah satu kebaikan. So, menyesal atas dosa itu sesuatu yang Allah sangat sukai. Jadi, kalau teman-teman pengen hijrah, usahakan sesali dulu keburukan yang kita lakukan dan kemudian baru memperbanyak kebaikan. Penyesalan dosa yang kita lakukan itu lebih baik dibanding memperbanyak kebaikan. Ini bukti bahwa Allah itu suka dengan orang-orang yang bertaubat. Beda dengan manusia. Manusia akan mencari kesalahan kita dan menunggu-nunggu saat kita jatuh dan bersiap-siap untuk membesar-besarkannya. Beda dengan Allah. Allah juga menunggu. Allah menunggu kalau kita salah. Allah menunggu juga. Menunggu apa? Menunggu taubatnya kita. Beda loh. Ya, jadi Allah itu luar biasa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka dengan orang-orang bertaubat dan mensucikan diri. So, sesali apa yang terjadi, itu udah point of view yang sangat bagus buat teman-teman yang ingin memulai hijrah. Saya selalu di sana, jangan putus asa. Allah Maha Pengampun sebesar apapun dosa kita. Allah pernah berjanji, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampunkan semua dosa. So, tenang aja di sana, baik-baik belajar pelan-pelan ya. Yang baru mampir boleh follow kanal saya ini, like, share video saya ini, dan hadir di live ceramah-ceramah dan tanya jawabnya aku di pagi dan malam. Semoga bermanfaat ya, dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Sholat duha itu bisa putus-putus nggak sih? Kan sholat duha itu bisa 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Kalau mau 12 rakaat itu kan 2, 2, 2, 2, 2. Berarti 6 kali salam. Boleh terputus nggak sih? Misalnya 2 rakaat kita jam 7.30. Terus kita makan dulu. Terus kita nyuci dulu. Terus pengen sholat duha lagi. Bisa nggak sih? Jawabannya bisa. Apalagi kalau teman-teman jualan. Ya, teman-teman boleh sholat duha. Lalu kemudian ketika ada pelanggan, teman-teman boleh dulu layani pelanggan. Setelah itu sholat duha. Selama sebentang waktu duha itu masih bisa. Jadi tidak harus berturut-turut. Minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat.
Ya, dua-dua cukuplah, 2 atau 4 rakaat. Untuk pemula 2 cukup. Sengaja aku sholat sunat duha 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Fadilah sholat duha ini bisa melapangkan rezeki. Dan Allah sangat suka dengan orang yang sholat duha. Bahkan baginda Nabi pernah meninggalkan wasiat. Jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Sholat duha minimal 2 rakaat. Sholat witir dan puasa yaumul bid setiap bulannya. Semoga bermanfaat. Saya selalu di sana. Yang baru mampir boleh like, share video saya ini, follow kanal saya ini, ikuti live ceramah dan tanya jawabnya aku. Semoga betah ya belajar di akun ini. Semoga bermanfaat. Nih oke di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita pengen sedekah subuh, terus kita haid, kita masih bisa sedekah nggak? Oke. Mbak, bahwa nggak ada hubungan antara haid dengan sedekah subuh. Bahwa sedekah subuh adalah sedekah yang dikeluarkan dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Nah, cara mengeluarkannya, Mbak tidak harus ke masjid loh. Jadi bisa cara pertama yaitu datang ke masjid dan masukkan ke kotak amal masjid. Nanti di masjid itu akan dikumpulin oleh pengurusnya dan dikasih ke waktu-waktu tertentu. Kalau kita haid boleh sedekah dari rumah aja. Jadi sediakan celengan di rumah, teman-teman boleh masukkan ke dalam itu. Ya, bahkan dalam keadaan haid kan bisa aja ya. Masukkan misalnya 5.000 tiap hari. Kalau 5.000 tiap hari berarti sebulan tuh cuma 150.000 aja. Atau kalau 2.000 tiap hari cuma 60.000 aja kan secara totality kalau sebulan. Nah, taruh di rumah ya, kemudian nanti sekali seminggu atau sekali sebulan boleh Mbak serahkan. Nanti dalam bentuk sembako, dalam bentuk sekedar hadiah, dalam bentuk ngasih makanan kucing, atau dalam bentuk apapun itu nggak ada masalah. Yang penting definisi sedekah itu adalah kita berikan sesuatu kepada orang lain dengan niat karena Allah tanpa melanggar syariat. So nggak masalah, yang penting uangnya halal dan tidak dari uang-uang yang haram. So semangat selalu ya Mbak, nggak ada hubungan sedekah subuh dengan haid. Semangat selalu teman-teman semuanya. Yang baru mampir boleh follow akun ini, like, share video saya ini, hadir di live ceramah-ceramah dan tanya jawabnya aku. Semoga betah ya belajar di akun ini. Saya selalu buat teman-teman semuanya. Nela Luki di sini sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.